Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadira Renata. Perkenalkan, nama saya Kadek Disa Smita. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen Operasional. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen menurut Melody Harjo dalam Sutabri 2005, sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dengan tujuan menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan menurut MC Lewat dan Yakub 2012. Strategi sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dan kebutuhan serupa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hartono. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian yang terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersamaan berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. Output informasi digunakan oleh pimpinan atau manajer dalam mengorganisasikan untuk keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi di mana informasi masukan input direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Dalam Sutrabi 2005, menurut Gordon B. Davis, dalam Sutrabi 2005 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem manusia mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan yang strategis, sehingga sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan keputusan pengelolaan organisasi data maupun informasi. Manfaat sistem informasi manajemen. Adapun manfaat sistem informasi manajemen menurut Ahmad 2018 adalah mendukung pengambilan keputusan para pegawai manajernya. Dalam hal ini menyediakan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. Lingkungan dan keputusan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis. Untuk menjalankan suatu bisnis dibutuhkan lingkungan yang bisa mendukung dan memberikan dampak yang baik bisnis dan lingkungan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah konfigurasi sumber daya yang tersedia serta semua mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Sedangkan bisnis adalah usaha komersial. Dalam dunia perdagangan atau menjalankan bidang usaha, lingkungan bisnis dapat dimaknai sebagai seluruh komponen yang dapat memengaruhi maupun mendukung jalannya suatu bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sangat memegang peran penting dalam keselarasan lingkungan dan bisnis itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari lingkungan bisnis memegang pengaruh besar bagi berputarnya bisnis tersebut dan timbal balik yang dapat diberikan bisnis terhadap lingkungan, sedangkan faktor sekitar mencakup seluruh lapisan yang berada di luar perusahaan. Biasanya faktor eksternal menanamkan pandangan yang baik maupun buruk bagi suatu bisnis yang ada.
Faktor internal yang mengaruhi lingkungan bisnis meliputi citra bisnis atau perusahaan, sistem kepegawaian yang digunakan, hubungan dan relasi bisnis antar sesama karyawan. Manfaat memahami lingkungan bisnis. Sebelum menjalani bisnis, ada baiknya untuk mempelajari dan memahami lingkungan bisnis agar tercipta suatu keselarasan bagi lingkungan dan bisnis itu sendiri. Lingkungan bisnis tepat membantu berjalannya bisnis itu sendiri, tidak hanya bisnis. Lingkungan juga mendapatkan bebas yang baik. Lingkungan bisnis yang digunakan dengan baik dan benar dapat menimbulkan dampak yang baik pula bagi seluruh lapisan bisnis dan masyarakat. Paham akan lingkungan bisnis, suatu perusahaan akan penggerak bisnis bisa memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lingkungan bisnis yang dipelajari juga bisa dijadikan patokan akan lifestyle atau tren masa kini yang sedang dijalankan dan diminati oleh publik. Lingkungan juga berperan penting dalam peluang bisnis yang akan dibangun dan dijalankan ke depannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Jenis lingkungan bisnis. Secara garis besar, lingkungan di mana bisnis beroperasi terdiri dari dua kategori, yaitu lingkungan internal yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan, lingkungan eksternal yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Mereka mengendalikan perusahaan. Maksud saya, perusahaan dapat mengubahnya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan untuk mencapai tujuan. Lingkungan eksternal, beberapa ahli menawarkan klasifikasi yang berbeda untuk lingkungan eksternal, dan di sini saya akan merujuk pada buku Thomas L. Whelan, Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis. Ia membagi hierarki lingkungan eksternal menjadi 3 tingkatan, yaitu lingkungan fisik alami, natural physical environment, terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar. Mereka adalah lingkungan luar dan mempengaruhi 2 lingkungan lainnya, lingkungan sosial dan lingkungan tugas. Lingkungan sosial, social environment, termasuk komponen analisis pastel tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Jadi itu terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Mengapa mengecualikan faktor lingkungan? Alasannya, setiap perubahan dalam lingkungan alam dapat memiliki implikasi untuk perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, tetapi tidak sebaliknya. Misalnya, tekanan pemanasan global mempengaruhi cara pemerintah mengambil kebijakan ekonomi. Ini juga mempengaruhi komunitas dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Tetapi baik pemerintah maupun masyarakat, mereka tidak dapat mempengaruhi suhu global. Maksudnya, kita tidak bisa menurunkan suhu global secara drastis. Kita hanya beradaptasi dengan melakukan kegiatan ramah lingkungan, mengurangi efek kepada kenaikan suhu global. Untuk alasan ini, faktor lingkungan harus berada pada hierarki yang lebih tinggi, yaitu pada poin 1. Lingkungan tugas, task environment, mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Mereka terdiri dari pemerintah, kelompok kepentingan khusus, pelanggan, pesaing, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, kreditor, dan masyarakat. Berikut saya menyajikan beberapa analisis yang berguna secara singkat untuk membantu Anda memahami lingkungan eksternal bisnis. 1. Analisis pastel, merinci variabel-variabel kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, alam, dan hukum yang mempengaruhi operasi bisnis. 2. Siklus industri, memberitahu Anda apa fase industri ini. Siklus terdiri dari fase pengenalan, pertumbuhan, matang, dan penurunan. 3. Five Force oleh Porter, menjelaskan pada Anda mengapa profitabilitas di industri tertentu lebih tinggi daripada di sektor lain. 4. Analisis pemangku kepentingan, stakeholder analysis, sangat penting untuk menjawab kepentingan siapa yang harus dipertimbangkan ketika
mengembangkan atau menerapkan strategi. 5. Kelompok strategis, strategic group, membantu Anda untuk mengidentifikasi siapa yang merupakan pesaing paling langsung. 6. Faktor-faktor kunci keberhasilan, key success factor, menentukan apa yang harus dilakukan perusahaan dan bagaimana melakukannya dengan baik. Selanjutnya ada pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan pertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak terkait. Komponen pengambilan keputusan. 1. Penetapan tujuan. Sebelum keputusan dibuat, maka yang pertama harus ditanyakan untuk apa keputusan ini dibuat. Apakah keinginan mencapai keputusan seiring dengan kemampuan dalam menjalankan dan dampak keputusan. 2. Identifikasi alternatif. Setelah menetapkan tujuan, maka dapat dilanjutkan dengan menetapkan berbagai alternatif yang mendasari mencapai tujuan tersebut. 3. Uncontrollable event. Alternatif yang diambil harus mampu melihat pada kondisi sekarang terhadap kondisi yang akan datang. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak mempertimbangkannya. 4. Sarana mengukur hasil. Pengambilan keputusan harus memiliki sarana mengukur hasil yang ditetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan manajemen. 1. Keputusan terprogram. Program decision. Keputusan yang terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau yang muncul berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan prosedur rutin untuk memecahkannya. 2. Keputusan tidak terprogram, non-program decision. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil secara sesekali, bukan secara rutin atau berulang-ulang. Oleh karena itu, hanya diputuskan sesekali, maka tidak ada standar jelas untuk penanganannya karena keputusan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang rumit, penting, ataupun belum pernah ditangani sebelumnya. Fungsi pengambilan keputusan. 1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok. 2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Terjadinya apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. 3. Manajemen sistem informasi bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan salah satu masalah yang penting yang dihadapi oleh perusahaan. Persediaan bahan baku yang terlalu besar ataupun terlalu kecil dapat menimbulkan masalah dalam perusahaan. Kekurangan persediaan bahan baku akan mengakibatkan proses produksi terhambat, sedangkan persediaan bahan baku yang terlalu banyak akan menimbulkan biaya ekstra, terutama mempengaruhi terhadap keuntungan perusahaan. Penulis menemukan beberapa masalah seperti penumpukan bahan baku di gudang yang mengakibatkan bahan baku menjadi rusak dan menurun kualitasnya. Sekian dari itu presentasi dari kelompok kami. Ditutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.